Aku lanjut ya. Selanjutnya adalah financial ratio. Nah, setelah kita tahu industrinya dan kita tahu apa yang terjadi di company tersebut, penting kita bisa mengetahui cara melakukan analisa laporan keuangan. Nah, dalam analisa laporan keuangan, ini financial ratio sangat berperan penting. Nah, nomor satu dalam menganalisa laporan keuangan, nomor satu yang harus benar-benar diperhatiin adalah story yang dikatakan oleh manajemen itu harus match dengan financial ratio. Kalau story-nya berbeda and di public yang keterbukaan informasinya, press release-nya berbeda dengan apa yang tercermin di dalam financial ratio, itu harus hati-hati. Nah, terus dalam melakukan analisa financial ratio ini, dia harus dilakukan secara komprehensif. Yang aku maksud dengan komprehensif itu adalah bukan hanya dengan satu atau dua rasio tertentu saja. Khususnya kalau Bapak Ibu suka bermain di company-company yang berusaha mencari yang murah. Biasanya yang murah kan itu karena ada sesuatu tuh. Nah, itu Bapak Ibu harus cukup tahu. Sebut saja fans PBV 0, sekian gitu ya. Ya, sebut aja misalnya PBV-nya sangat rendah. Nah, ketika melakukan analisa laporan keuangan, itu harus benar-benar multiple tipe. Yang aku maksud dengan multiple tipe itu adalah analisa rasio-rasio keuangan itu ada tipe-tipenya. Ini salah satunya lah. Bisa dibagi dari liquidity, profitability, solvency, turnover, dan earning. Nah, kalau company-nya itu company yang harganya fair atau cenderung mahal atau story-nya bagus, itu mungkin cukup lihat profitability pun itu udah sangat oke. Maksudnya hanya dengan lihat profitability pun sudah lumayan oke. Jadi kita nggak perlu lihat terlalu peduli mengenai solvensinya, liquidity-nya, karena ya pasti aman lah, nggak akan bangkrut dalam satu tahun mendatang. Tapi kalau company-company yang mungkin dijual yang tadi Jim bilang dijual murah, itu pasti kemungkinan ada sesuatu lah. Dan untuk dapat sesuatu itu tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut tertentu doang. Kadang-kadang kan orang-orang pom-pom kan dia hanya lihat misalnya, oh iya company tersebut ini untungnya sangat tinggi, earningnya sangat tinggi, tapi dia nggak sebutin tuh kelemahan company tersebut itu apa. Nah, dan itu tidak akan terlihat kalau tidak dilakukan analisis secara komprehensif. Terus yang kedua, financial ratio 1-2 biji itu sangat gampang dimanipulasi, tapi hampir mustahil dimanipulasi secara semuanya, secara bersamaan. Jadi kalau dia memanipulasi satu rasio laporan keuangan, itu pasti ada rasio lain yang akan terlihat. Contoh nih, income-nya bagus, profitability-nya bagus di income statement-nya. Ternyata setelah kita lihat cash conversion cycle-nya terus-menerus naik. Setelah kita cek cash conversion cycle terus-menerus naik, ternyata AR-nya terus-menerus, AR days penagihan piutangnya terus-menerus naik tuh. Nah, kemungkinan besar dari situ kita bisa tahu, oh ini kemungkinan dia mungkin ngejual sesuatu yang mungkin ke perusahaan fiktif yang akhirnya mungkin tidak akan bisa tertagih juga. Jadi penjualannya itu sebenarnya bukan penjualan yang berkualitas, yang nanti nggak akan bisa di-collect cash-nya. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena sekali lagi 1-2 rasio itu gampang dimanipulasi, tapi untuk memanipulasi seluruh rasio itu sangat susah. Jadi penting untuk melihat dari berbagai perspektif, khususnya untuk Bapak Ibu yang suka mencari company-company yang dijual dengan harga murah. Itu jauh lebih penting lagi, karena biasanya makin banyak suatu shenanigans di situ atau kejahatan yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tapi
market, atau khususnya mungkin beberapa orang itu market itu cukup tahu lah, sehingga kenapa suatu company itu bisa terjual dengan sangat murah. Kayak gitulah intinya. Jadi Bapak Ibu jangan senang dulu kalau melihat suatu company itu dijual dengan sangat murah. Pasti ada alasannya. Nah, selanjutnya adalah rasio itu harus di-compare dalam 2 dimensi. Yang pertama adalah dalam suatu industri, jadi beberapa company di-compare di dalam industrinya. Ini penting kenapa? Karena kalau nggak di-compare, kita nggak bisa tahu tuh company tersebut ini sebenarnya lumayan oke versus industrinya, atau memang karena industrinya aja yang outperform sehingga rasio-rasio di company tersebut bagus-bagus semua. Nah, jadi penting untuk dibandingkan dengan peers-nya. So, aku cukup jelas ya. Terus habis itu dimensi kedua, rasio tersebut harus dibandingkan di track ke masa lalunya juga. Kenapa di track ke masa lalunya? Karena dari tren data di masa lalunya itu kita bisa tahu tuh apa yang terjadi di company tersebut dalam misalnya dalam 5 tahun terakhir atau mungkin 10 tahun terakhir. Nah, dari historical trend kita bisa mengerti apa yang misalnya prospek di industri tersebut. Kita juga bisa nangkap tuh dari historical trendnya industri tersebut itu apa yang terjadi. Terus habis itu di company tersebut itu apa yang terjadi. Terus habis itu kita bisa lihat nih apakah suatu company tersebut secara konsisten bisa beat market atau dapat market share dan lain sebagainya. Nah, historical trend penting untuk hal-hal demikian. Nah, di dalam analisa laporan keuangan, kita penting untuk lihat hal-hal tersebut, khususnya untuk company-company yang terlihat sangat murah. Ada pertanyaan kah? Tanya dong, ya. Biasanya kalau ini historical trend yang Om cek itu berapa tahun ke belakang? Terima kasih. Yang perlu dicek. Oke. Iya. Aku sampai sekarang kalau mau cek itu aku biasanya tarik sampai mungkin 10 tahun ke belakang. Ada susah sih sekarang, tapi dari dulu aku membiasakan untuk hal tersebut. Kenapa harus cukup panjang? Pertama adalah lo harus tahu satu hal. Lo harus tahu beberapa company itu kalau dia perform ketika cycle-nya lagi on, itu dia terlihat sangat bagus. Tapi ketika cycle-nya lagi turun, dia tuh akan terlihat sangat jelek. Nah, untuk hal-hal kayak begitu tuh harus benar-benar diperhatikan. Walaupun memang aku cukup ngerti juga, makin panjang dicek ke tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya mungkin sudah nggak relevan lagi. Tapi that's my style. I still believe hal-hal seperti gitu. Jadi pertama tujuannya kita bisa tahu industri tersebut perform ketika cycle-nya lagi turun, dan cycle ini jarang-jarang turun ya. Kadang-kadang mungkin di atas 5 tahun sekali baru cycle-nya lagi turun. Dan itu nggak akan terlihat ketika dalam beberapa tahun, kalau mungkin cuma ngecek 1, 2, 3 tahun terakhir kayak gitu. Oh, by the way ya, kalau Bapak Ibu tertarik, itu juga bisa mempelajari tuh di masa lalu hubungan industri tersebut, apa yang terjadi di industri tersebut kalau misalnya interest rate naik, apa yang terjadi di industri tersebut tuh biasanya berulang. Jadi kalau mau satu lagi, kalau gitu aku mau nambahin tadi pertanyaan, harus cek masa lalu juga. Yang tadi ada pertanyaan gimana cara tahu hubungan makroekonomi dengan industri tersebut. Lihat aja di masa lalunya. Industri tersebut itu kena berapa ketika satu makroekonomi tersebut bergerak. Biasanya berulang, tidak selalu. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak saya lanjut ya. Nah,
Dari seluruh rasio tadi ada 5 nih, liquidity, profitability, solvency, turnover, earning. Untuk investor saham yang paling penting adalah profitability rasio. Terutama kalau company-nya itu company yang baik-baik lah ya, bukan company yang suka melakukan aneh-aneh atau senagigan gitu. Maka profitability yang paling bagus. Kalau untuk banking yang paling misalnya kalau untuk analisa laporan keuangan untuk banking itu liquidity dan solvency, liquidity terutama. Nah, jadi analisa laporan keuangan ini tergantung kebutuhannya juga deh, yang mana rasio lebih penting dibandingkan yang lainnya. Kalau untuk investor saham, profitability. Nah, di dalam rasio profitability ada satu rasio yang menurutku Bapak Ibu harus tahu, yang namanya return on equity. Return on equity ini lebih cukup bisa menggambarkan, kalau dari perspektifku ya, cukup bisa menggambarkan apa yang terjadi di company tersebut. Khususnya kalau ROI ini didekomposisi sampai pada level yang paling bawah ini. Nah, jadi ROI ini kalau didekomposisi itu kan adalah perkalian antara net profit margin dikali dengan equity turnover atau leverage. Nah, equity sorry. Net profit margin. Oke, net profit margin ini dia bisa dibagi 3, lagi tax burden, interest burden, operating profit margin, equity turnover terdiri dari asset turnover dengan financial leverage. Sorry tadi aku salah, ini mestinya ROI ya. Ini return on. Oke, jadi Dupont ini yang 3 bagian bawah ini itu kita bisa tahu sebenarnya driver ROI tinggi ini karena net profit margin-nya tinggi kah, karena leverage-nya tinggi, atau karena dia ini melakukan capital allocation dengan dengan oke atau enggak. Jadi dia membeli sesuatu misalnya mesin atau mesin pabrik yang bisa memproduksi sehingga meningkatkan revenue-nya atau enggak. Nah, terus kalau net profit margin kita bisa bagi lagi nih, jadi lebih di bawah lagi. Sebenarnya ketika net profit margin-nya menurun, itu menurunnya tuh penyebabnya di mana, operating-nya kah yang semakin jelek, interest-nya yang mungkin bunganya naik tapi dia nggak menghasilkan belum atau nggak menghasilkan operating income, atau karena teksnya sih kayaknya jarang ya berubah. Nah, terus habis itu dari sini kita bisa tahu apa yang terjadi di company tersebut dari sisi profitability. Ini salah satu yang suka dipakai sih, yang simple dan sering digunakan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau berangkat dari bottom up, bisa tuh dengan menganalisa ROI. Misalnya tiba-tiba operating profit margin-nya berubah jauh tuh, maka Bapak Ibu bisa bertanya kenapa bisa berubah jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, terus habis itu dari situ kan kita bisa tahu, kita mau cari tahu, oh ternyata cost of production untuk X ini naik signifikan. Terus kenaikan signifikan ini kenapa? Apakah karena ada masalah di suppliersnya, atau karena penyebab-penyebab yang lain, penyebab-penyebab yang hanya temporer kayak gitu. Jadi kalau mau analisa bottom up dari satu rasio pun itu, kalau kita mau bertanya lebih lanjut itu banyak hal yang kita bisa dapatkan kayak gitu. Ini profitability. Oke, udah ya.